Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kemudian tidak lupa, mungkin masih ada suasana lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak salah, pertemuan terakhir kita berhenti sampai ayat terakhir dari surat Al-Qari'ah. Sahih? Baik, yaitu tepatnya pada firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu. Surat Al-Qari'ah ayat yang ke-8. Allah berfirman, adapun orang yang ringan timbangan amalnya atau amal kebaikannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bi alam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiatihi, yaitu tidak memiliki banyak kebaikan yang bisa mengalahkan kejelekannya. Kalau kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, maka ini yang sengsara, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita timbangan amal kebaikan yang lebih banyak dari kejelekan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini kalau kebaikannya masih lebih sedikit dibandingkan kejelekannya. Apalagi kalau tidak ada kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan atau dia orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kalau di dunia dia berbuat baik, di akhirat tidak ada pahala kebaikan sama sekali. Karena Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal perbuatan atau amal kebaikannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan orang-orang kafir dan
kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada pahala kebaikannya sama sekali. Ini akidah seorang muslim. Ini akidah seorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang kafir sebaik apapun di dunia, di akhirat tidak mendapatkan pahala dari kebaikannya tersebut karena kekafirannya, kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal perbuatan mereka. Maka di timbangan hari kiamat tidak ada sama sekali pahala kebaikan orang-orang kafir tersebut. Dan ancamannya fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Ai ma'wahu wa maskanuhu annar. Tempat tinggalnya di akhirat adalah api neraka. Kalau yang kafir kekal selama-lamanya. Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Maka jangan pernah ada keyakinan atau pernyataan atau ucapan statement orang kafir punya surga sendiri di akhirat. Tidak. Seorang muslim mengimani Al-Quran, mengatakan, meyakini orang kafir kalau mati di atas kekafirannya maka kekal dalam api neraka. Ya, sekali lagi, bagaimanapun kebaikannya, dia menyumbang mungkin triliunan, dia berbuat baik kepada manusia, atau mungkin dia penemu alat-alat yang sangat bermanfaat bagi manusia, tidak ada pahala di akhirat kelak. Karena syarat diterimanya amal ibadah diantaranya al-iman wa tauhid. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu kalau orang kafir yang tidak punya kebaikan sama sekali di timbangan akhirat. Adapun orang muslim mukmin yang punya kebaikan namun kejelekannya lebih banyak, kalaupun dimasukkan ke neraka tidak kekal abadi. Ya, meskipun dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah sering kali dibahas pelaku dosa besar dari umat Islam tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah mengatakan, tidaklah kami menyamakan, menjadikan orang mukmin, muslim sama dengan orang kafir, yaitu diantaranya di akhirat. Seandainya dua-duanya diadab di neraka, yang muslim, yang mukmin, yang ada sedikit dari keimanan atau tauhid, maka cepat atau lambat akan keluar dari api neraka. Namun orang kafir kekal selama-lamanya di dalamnya. Namun jika Allah berkehendak, Allah langsung ampuni pelaku dosa besar tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, bahwasanya orang muslim, orang mukmin, bagaimanapun dosanya pasti cepat atau lambat masuk ke dalam surga. Dan ini salah satu keutamaan at-tauhid. Orang yang masih punya tauhid, masih punya iman, tidak berbuat syirik, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalaupun punya dosa, ada harapan diampuni oleh Allah berdasarkan firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kata Syekh, allati min asma'iha al-hawiyah, di antara nama-nama api neraka
adalah al-hawiyah. Ya, ada neraka sakor, ada jahanam, dan seterusnya. Di antara nama api neraka al-hawiyah. Takunu lahu bimanzilatil al-mulazimah. Ya, kata-kata fa ummuhu ummu. Ya, kalau mungkin secara sepintas arti al-um itu ibu. Namun apa hubungannya dengan ini fa ummu hawiyah? Kata para ulama, tempat tinggalnya adalah hawiyah, dinamakan ummuhu hawiyah karena namanya tempat tinggal itu mirip dengan ibu, yang mana anak kecil itu selalu kembalinya kepada ibunya. Maka demikian pula manusia itu tempat kembalinya di akhirat. Kalau dia orang kafir, kalau dia orang yang kebaikannya sedikit dibandingkan kejelekannya, maka kembalinya tempat tinggalnya di dalam al-hawiyah atau neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kama qala ta'ala inna adzabaha kana gharamah. Sesungguhnya adab neraka jahanam itu gharamah, ya, selalu melekat pada orang yang dimasukkan ke dalamnya. Wakila inna makna dzalik fa ummu dimaghihi hawiyatun finnar. Atau ada pula yang mengatakan dinamakan al-hawiyah ya karena ummu dimaghihi. Ya, kalau bisa dikatakan otaknya ataupun kepalanya itu ditelungkupkan ke dalam neraka hawiyah tadi. Ay yulqa finnar ala ra'sihi. Dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu ditenggelamkan di atas kepalanya. Nah, kemudian kata Allah wa ma adraka ma hiya. Sudah sering kita sampaikan, setiap ayat yang ada kata-kata wa ma adraka itu maknanya adalah apa? Litta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan perkaranya. Di antaranya di sini wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apakah yang dinamakan al-hawiyah tersebut? Ini untuk apa? Mengagungkan atau membesarkan perkara neraka hawiyah tersebut. Ini semuanya sebagai mau'izah, sebagai wejangan bagi kita semuanya, bahwasanya ini ancaman bagi manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau mentauhidkan Allah, yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ta'dzimun li amriha. Sekali lagi, kata-kata wa ma adraka li ta'dzim, mengagungkan perkaranya agar manusia tidak meremehkannya. Tsumma fassaraha biqaulihi, kemudian Allah mentafsirkan sendiri apa makna wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Ai syadidatul hararah. Hamiyah artinya yang sangat panas api tersebut. Zadat hararatuha ala hararati nari dunya bisab'ina dhifan. Yang mana api di neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api di dunia. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasul SAW mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan api kalian di dunia itu salah satu bagian dari 70 api dari neraka jahanam. Jadi sekali lagi, api dunia ini tidak ada bandingannya, tidak sebanding sama sekali dengan api di neraka. Api di neraka itu tadi perbandingannya, ya, kalau ada 70 api, satu yang di dunia, 69-nya yang di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini kedahsyatan neraka jahanam. Bahkan kata sahabat, innaha lakafiyah. Seandainya api di dunia untuk mengazab manusia di akhirat itu sudah cukup. Ya, namun sekali lagi, neraka apinya lebih dahsyat dibandingkan api di dunia.
Kata Rasul, fuddilat alaihinna bitis atin wasitina juz'an. Api di dunia itu ditambahkan di neraka 69 kali lipatnya. Ya, sekali lagi perbandingannya, kalau ada 70 api, maka satu yang di dunia ini 69 di akhirat. Ya, nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Kata Syekh, nastajiru billahi minha. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka ini. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika melewati pembahasan ayat ini biasanya juga dibahas tentang salah satu akidah Ahlussunnah, dan ini sudah kita pernah sampaikan dalam tafsir surat Az-Zalzalah, yaitu tentang al-mizan hakun, akidah Ahlussunnah. Ya, kalau kita buka kitab-kitab akidah Ahlussunnah, contoh kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, dan yang lainnya, ada pembahasan al-mizan hakun, timbangan pada hari kiamat itu hak, ada wujudnya. Ya, adapun perinciannya wallahu taala alam. Cuma dalam hadis disebutkan lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan, untuk menimbang kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal perbuatan manusia. Dalilnya ayat ini, demikian pula dalilnya dalam Sahih Bukhari, hadis yang terakhir dari Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatain rahman. Ada dua ucapan yang sangat ringan di lisan namun berat di timbangan hari kiamat dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Rasul mengatakan ucapan tersebut itu berat di timbangan. Ini penetapan adanya timbangan. Timbangan pada hari kiamat itu hak, betul ada wujudnya, bukan majas, ya, bukan halusinasi, naudzubillah min dzalik. Itu benar adanya. Kemudian yang ditimbang juga kata para ulama adalah manusianya, ya, badannya yang juga ditimbang pada hari kiamat. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menimbang sama sekali orang-orang kafir tersebut. Ini yang kita bahas tadi. Orang kafir tidak ada kebaikan sama sekali. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap sama sekali perbuatan baiknya mereka. Tidak punya kebaikan, di timbangan kebaikan tidak ada sama sekali atas orang-orang kafir tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin samin la yazin indallah janaha ba'udah. Pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang gemuk, yang sangat besar, namun di sisi Allah ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Ya, ini karena apa? Orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang mukmin seperti para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih dikisahkan Abdullah bin Mas'ud pernah naik sebuah pohon, kemudian angin bertiup kencang menyingkapkan betis beliau. Sebagian manusia mentertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun kata Rasul, innahu asqal fil mizan min jabari Uhud. Namun pada hari kiamat betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada Gunung Uhud. Tahu berapa beratnya Gunung Uhud? Nah, ini sekali lagi kembali kepada al-iman wal amalu as-saleh. Kemudian kata ulama yang ketiga yang ditimbang adalah suhuful a'mal, catatan amal perbuatan manusia. Sebagaimana dalam hadis al-bitaqah yang dikenal dengan hadisul bitaqah, ada seseorang pada hari kiamat diperlihatkan 99 catatan amal kejelekannya, kemudian ditaruh di daun timbangan. Kemudian dia diberi satu catatan kecil yang di situ ada kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya orangnya muwahhid, bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah. Namun ya,
catatan yang kecil tersebut lebih berat daripada 99 catatan kejelekan. Ini semuanya tergantung kepada al-iman wal amalu as-saleh. Sekali lagi, seorang muslimah wajib meyakini pada hari kiamat ada yang namanya al-mizan, timbangan amal kebaikan. Di antara dalilnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan langsung tafsir surat Alhaakumut Takatsur. Kata Syekh, wahya makiyatun. Surat Alhaakum At-Takatsur ini ada beberapa penamaan. Ada yang menamakan surat At-Takatsur, ada yang mengatakan Alhaakum, ada pula yang mengatakan Al-Maqabir. Cuma yang lebih terkenal surat At-Takatsur. Surat Takatsur surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan, berbangga-banggahan itu melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dikubur di kuburan. Zurtumul maqabir, lafadznya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal dunia istilahnya. Sampai kalian dimakamkan di kuburan. Cuma ada kata-kata zurtumul maqabir. Kita baca dulu tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur. Yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an istighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat pertama surat At-Takatsur ini untuk mencela hamba-hambanya yang lalai dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Seorang muslim, seorang muslimah wajib terus menjiwai, meyakini, memahami dia hidup di atas muka bumi ini untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja sia-sia? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia hidup untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ketika membahas tentang Madrasah Ramadan, kita alhamdulillah telah menyelesaikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Ramadan sudah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan iman wa ihtisaban, sehat walafiat. Namun kata para ulama, Ramadan banyak memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya kata para ulama yang satu ini, yaitu Ramadan mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Ya, setiap muslim, ya, atau kalau kita katakan secara umum kaum muslimin, kalau sudah Ramadan banyak mereka yang luar biasa fokus ibadah. Meskipun mungkin pagi siang bekerja, malamnya masya Allah sholat taraweh, mereka juga siang puasa. Berbagai macam bentuk ibadah mereka lakukan. Ini kata ulama melatih seorang hamba untuk senantiasa ingat dia hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan hanya di Ramadan. Ini sekedar madrasah. Dalam artian tadi mengingatkan kita ibadah itu untuk selama-lamanya, selama kita hidup di muka bumi ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan dari sebagian ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah kapan dan di mana saja.
jangan menjadi hamba Ramadan, yaitu dalam artian hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Atau ada ungkapan yang lain dari para ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Celaka bagi sekelompok manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, sekali lagi, Ramadan melatih kita untuk terbiasa dengan ibadah agar kita senantiasa ingat tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sudah sering kita sampaikan, seorang muslim yang sejati dalam menyikapi dunia pertengahan, tidak tamak kepada dunia, namun juga tidak meninggalkan dunia secara total. Yang pertama, dia harus ingat wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian kalau dia mencari dunia, niatnya untuk akhirat. Niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam Islam ada namanya al-jihad bil amwal. Jihad dengan apa? Harta. Hal adullukum ala tijaratin tujikum min adabin alim tu'mina billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apakah kalian mau aku tunjukkan tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwa raga. Seorang muslim tidak dilarang menjadi orang yang kaya, miliarder dan yang lebih dari itu. Namun dia mencari dunia untuk akhirat. Dia menggapai dunia untuk dia berjihad dengan hartanya tersebut untuk dia membantu Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, ini pertengahan seorang muslim dalam menggapai urusan dunia atau menyikapi dunia. Tidak tamak, ya, sehingga menghalalkan segala cara, tidak tamak sampai melalaikan urusan akhirat, ya, namun juga tidak meninggalkan dunia secara mutlak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, yaqulu ta'ala muwabbihan ibadahu an istighalin amma khuliqu lahu min ibadati wahda la syarikalah wa ma'rifatu wal inabatu ilaihi wa taqdim mahabbati ala kulli syai'. Manusia sekali lagi yang tersibukkan dengan urusan dunia, lupa dengan akhirat, atau lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, hidupnya hanya untuk mengejar dunia, lupa, lalai dari kewajibannya beribadah kepada Allah, apalagi sampai tadi menyekutukan Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan kesehatannya, namun bahkan sampai menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Ini lebih parah lagi. Ya, seorang muslim sekali lagi hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Meskipun dia mencari dunia, niatnya untuk akhirat. Ya, makanya dibahas oleh para ulama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Seorang kepala rumah tangga pagi hari mencari maisha atau bekerja, masuk kantor atau berbisnis. Kalau dia niatnya untuk dapat dunia, hanya dapat dunia, itu pun kalau dapat. Namun seorang muslim sejati niatnya untuk menggapai akhirat. Meskipun secara asal itu urusan dunia, namun innamal amalu binniyat. Amal tergantung kepada niatnya. Kalau dia mencari dunia tadi, niatnya untuk akhirat. Misalnya tadi kepala rumah tangga pekerja pagi-pagi sampai mungkin sore hari, niatnya untuk beribadah kepada Allah, menafkahi keluarganya. Dia ingat dia sebagai kepala rumah tangga, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah memuliakan mereka di atas yang lainnya dan dikarenakan mereka memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau niatnya untuk menjalankan perintah Allah, meskipun asalnya itu urusan dunia, dia tetap mendapatkan pahala. Itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diniatkan juga untuk tadi membantu Islam dan kaum muslimin dengan hartanya tersebut. Luar biasa pahalanya. Ini sekali lagi, seorang hamba tidak dilarang mencari dunia, namun niatkan dunia untuk akhirat dan tidak boleh tamak kepada dunia sampai melarikannya dari negeri akhirat. Kita lanjutkan lagi. Alhaqum
an dzalikal mazkur. Dunia melalaikan kalian atau berbangga-bangga dengan urusan dunia melalaikan kalian. At-takatsur walam yadhkur an mutakatsar bihi. Allah mengatakan bermegah-megahan atau berbangga-banggahan menyibukkan, melalaikan kalian. Kata Syekh di sini Allah nggak menyebut apa yang dijadikan kebanggaan, yang dijadikan istilahnya pamer-pameran tadi. Ini menunjukkan apa? Keumuman apa saja. Baik itu harta, saya yang lebih kaya daripada kalian, saya yang lebih tinggi jabatannya daripada kalian. Bahkan dalam urusan, kata para ulama, al-ilmu. Jangan sampai orang belajar ilmu hanya untuk dibangga-banggakan. Atau mungkin mencari gelar sebanyak-banyaknya. Sampai KTP-nya nggak cukup tulisan apa? Gelarnya tersebut. Anak lebih tinggi kedudukannya. Anak lebih banyak gelarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan oleh Allah, alhaakumu at-takatsur. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini tidak disebutkan al-mutakatsar bihi, apa yang dijadikan kebanggaan atau berbangga-bangga tadi, liyasma dzalika kullama yatakatsar bihi al-mutakatsirun wa yaftakhir bihi al-muftakhirun. Kalau zaman jahiliyah mereka berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut atau kabilah mereka. Ini juga sama dengan sebagian orang sekarang yang berbangga-bangga dengan mungkin followernya, subscribernya, ataupun dengan jamaahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Kemudian kata Syekh, minat takatsur fil amwal, baik itu berbangga-banggaan dengan harta, atau wal aulad, anak keturunan, wal ansor, pengikut, jamaah, follower tadi, subscriber ataupun pengikut di media sosialnya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhaakumut takatsur. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal junud, pasukan, wal khadam, wal ja, kedudukan, atau tadi gelar akademiknya. Ini sekali lagi kalau dijadikan sekedar kebangga-banggaan, maka na'udzubillahi min dzalik. Mimma yuqsad minhu mukatsaratu kulli wahil akhar. Dengan catatan kalau itu semuanya hanya untuk berbangga-banggaan, untuk sekedar dipamerkan, maka termasuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Wa laisal maksud minhu wajhallah, yaitu intinya mereka memperbanyak hal-hal tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbangga-bangga dengan apapun dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan tadi thalabul ilmi, berbangga-bangga dengan ilmu yang dia dapatkan. Kalau mungkin ceramah luar biasa, kelihatan dipamerkan ilmunya, akan tetapi ilmunya tersebut adallahullah ala ilmin, Allah menyesatkannya di atas ilmunya tersebut, tidak konsisten istiqomah di atas ilmunya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul ingat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, ana rasa cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.